Halo semuanya, balik lagi bareng saya Eric Flix di alur cerita film action terbaru 2025. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara terbaik yang sudah pensiun melanjutkan kehidupannya menjadi mandor konstruksi. Namun setelah identitasnya diketahui kekacauan, mulai terjadi bahkan seluruh mafia kejahatan paling menakutkan pun ketakutan dan berhasil tunduk kepadanya. Film ini berjudul A Working Man dan dibintangi oleh idola saya, yaitu Jason Statham. Tanpa basa-basi, mari kita mulai ke ceritanya. Cerita diawali dengan seorang pria yang ketiduran di dalam mobil, namanya Levon. Seorang mandor yang bekerja di sebuah proyek konstruksi. Levon punya karakter yang tenang, berwibawa, dan bijak. Nggak heran kalau anak buahnya pada respect sama dia. Seperti biasa, sebelum memulai pekerjaan, Levon selalu kasih motivasi dulu ke para pekerjanya, biar kerja lancar, nggak ada masalah, dan semuanya tetap semangat. Lalu, cerita pindah ke kantor konstruksi. Di sana ada sang bos besar, Joe, bersama keluarganya, termasuk anak perempuannya, Jenny. No one's been asking you for money today? No. Jenny lagi merengek minta sesuatu ke ayahnya. Dia pengen ngerayain kelulusan semester pertama bareng teman-temannya. Awalnya, Joe sempat nolak, tapi akhirnya luluh juga. Dia kasih uang supaya Jenny bisa berpesta. No, it's for tonight. We finished the semester, so Is that a thing? look, it could be worse. Okay? Sementara itu, di lokasi proyek, Levon tiba-tiba melihat dari jendela ada sekelompok orang mencurigakan datang. Dan ternyata, salah satu anak buahnya sedang digebukin. Nggak tinggal diam, Levon langsung turun tangan. Awalnya dia coba baik-baik, nyuruh mereka berhenti. Tapi bukannya mundur, para preman itu malah makin beringas. Akhirnya, Levon terpaksa melawan balik. Dia habisin satu persatu sampai suasana terkendali. Pertarungan baru benar-benar berhenti ketika Levon menodongkan pistol ke salah satu dari mereka. Sontak, ketua preman memutuskan kabur bersama anak buahnya. Setelah itu, Levon nyuruh para pekerja buat lanjut kerja lagi, seolah nggak terjadi apa-apa. Tak lama, Jenny datang sambil bawa makanan. Ternyata, dia lihat semua kejadian barusan. Tapi Levon buru-buru minta supaya Jenny nggak cerita apapun ke ayahnya. Di situ, Jenny juga sempat minta Levon berjanji buat selalu melindunginya. Dan Levon, yang sudah menganggap Jenny seperti keluarga sendiri, akhirnya setuju. Just get my back if I ever need it. Sure, Jenny. Cerita lalu pindah ke suasana lain, sebuah halaman rumah yang ramai. Levon datang untuk menjemput anaknya. Di sana, dia bertemu dengan Dr. Roth, ayah dari almarhum istrinya. Hubungan mereka jelas nggak akur, soalnya Dr. Roth masih menyalahkan Levon atas kematian putrinya. Walaupun dia tahu kalau Levon bukan pelakunya, tetap saja di matanya, kemanapun Levon pergi, masalah dan kekacauan selalu mengikutinya. Killer. You can't pretend that you're... Excuse me, Dr. Roth. Cerita lalu pindah ke suasana lain. Jenny yang sedang merayakan kelulusannya bersama teman-teman perempuannya di sebuah diskotik. Musik kencang, lampu warna-warni, semua terlihat meriah banget. Tapi tanpa disadari, dari kejauhan ada seseorang yang memperhatikannya dengan tatapan mencurigakan. Setelah puas joget-joget, Jenny dan teman-temannya memutuskan pindah tempat ke sebuah bar. Di sana, mereka pesan meja khusus. Lalu Jenny berkenalan dengan Johnny, si pemilik bar. Namun, dari awal ketemu, sikap Johnny udah terasa aneh. Dia kayak sibuk banget nelpon seseorang. Dan ternyata orang yang diteleponnya adalah pria misterius yang tadi mengikuti Jenny di diskotik. Karena kebanyakan minum, salah satu teman Jenny, Nina, mulai kelihatan pucat dan mual. Jenny pun memutuskan buat nemenin Nina ke toilet. Nah, momen itu dimanfaatkan Johnny. Dia langsung ngasih kabar ke pria yang ternyata memang sudah mengincar Jenny sejak awal. I hate you so much right now. It's not funny. Oh my god, I look mad. Karena Nina lama di toilet, Jenny akhirnya keluar duluan. Disitulah pria misterius itu sudah menunggu. Dan benar aja, dengan cepat dia membius Jenny, lalu nyeretnya ke pintu belakang, masuk ke mobil, dan kabur bareng temannya. Cerita pun berpindah lagi. Kali ini ke proyek konstruksi. Levon masuk ke kantor, dan di sana sudah ada Joe dan istrinya yang tampak sangat terpukul. Wajah mereka muram karena Jenny menghilang tanpa jejak. Dengan suara putus asa, Joe menceritakan semuanya pada Levon. Katanya, mereka bahkan udah menghubungi sepupunya yang seorang polisi, tapi berhari-hari tetap nggak ada hasil. Sementara minggu depan, mereka harus menghadiri acara keluarga besar, tapi Jenny belum ditemukan. They take a report and forget about it. Karena merasa buntu, Joe akhirnya memohon bantuan pada Levon. Dia tahu, lewat cerita ayahnya yang seorang tentara, bahwa Levon dulunya bukan orang sembarangan. Dia pernah jadi pemburu kelas atas, bahkan yang paling berbahaya di peletonnya. My dad was a Green Beret. I could see you guys coming a mile away. You hunt bad guys.
Tapi Levon dengan wajah tenang bilang kalau masa lalunya sudah selesai. Dia bukan orang itu lagi, dia hanya ingin hidup normal. Bahkan ketika keluarga Jenny menawarkan sejumlah uang, Levon tetap menolak dengan sopan. Come on, just take it, man. I'm sorry. It's not who I am anymore. Hal ini bikin keluarga Jenny semakin frustrasi karena satu-satunya orang yang mereka percaya ternyata tidak mau membantu. Cerita lalu pindah ke sebuah tempat sunyi di tengah hutan. Levon baru saja tiba, tapi tiba-tiba, whoosh! Sebuah anak panah melesat nyaris mengenai tubuhnya. Dengan sigap, Levon mencabut panah itu, lalu berteriak memanggil seseorang. Ternyata, orang itu adalah Genny, kawan lamanya. I wanted you dead, you'd be dead. Levon sempat merasa bersalah karena dulu dia gagal menyelamatkan mata Genny. Tapi Genny langsung menyangkal, kalau bukan karena Levon, mungkin dia udah nggak hidup sekarang. Joyce would be burying tags in the backyard if you hadn't come along and scoop me up and run. Seolah sudah tahu apa yang ada di pikiran Levon, Genny bilang, kamu nggak butuh izin buat ngelakuin apa yang udah ditakdirkan. Kalau kamu beneran serius, musuh-musuhmu nggak akan punya kesempatan hidup. No half measures, but you do. God help. Keesokan harinya, Levon mendatangi rumah keluarga Jenny. Dia menemukan Joe yang lagi terduduk lesu di kamar Jenny. Wajahnya penuh depresi dan putus asa, karena dia sadar nggak punya kekuatan untuk melawan siapapun. Levon pun mencoba menenangkan Joe. Dia bercerita, dulu saat istrinya meninggal, dia sempat keluar dari pasukan marinir, bikin banyak orang kehilangan harapan. Tapi Joe dan keluarganya sabar, menunggu sampai Levon kembali. Karena itulah, Levon sudah menganggap keluarga mereka seperti keluarganya sendiri. Dengan tatapan tegas, Levon menyuruh Joe menatap matanya. Lalu dia berjanji akan membawa pulang Jenny dengan selamat. Seketika, secercah harapan kembali muncul di wajah Joe. Cerita pun pindah ke tengah kota. Di sana terpampang poster orang hilang dengan wajah Jenny. Dari balik mobil, Levon memperhatikan poster itu sambil mencari informasi terakhir keberadaan Jenny. Petunjuk yang ia dapat membawanya kembali ke tempat terakhir, sebuah bar. Levon mulai melakukan pengintaian di bar tersebut. Dari situ, dia sadar kalau Johnny, si pemilik bar, bukan cuma sekadar bartender. Ternyata dia juga main di bisnis narkotika. Malam semakin larut, bar pun ditutup. Johnny keluar dengan mobil mewah, tanpa sadar mobilnya sudah dipasang pelacak oleh Levon. Ia pun mengikutinya diam-diam. Perjalanan berhenti di sebuah rumah mewah, tempat tinggal Johnny sendiri. Santai banget, Johnny masuk ke rumah tanpa curiga. Dan tak lama kemudian, Levon juga masuk dengan langkah tenang. House, kid. Get the fuck out. Hello, Johnny. Hands up. Stand up. Please. Langsung ke inti, Levon menanyakan keberadaan Jenny. Tapi Johnny jelas menolak buka mulut. Trust people. I trust biology. Tanpa basa-basi, Levon bertindak cepat. Johnny diikat di kamar mandi, kepalanya ditekan ke dalam bak air, sampai akhirnya kehabisan nafas dan mulai panik. So you burn more air. The nervous system tells you over the bar top. Steal from the till. Fuck you! Di ujung tanduk, Johnny akhirnya mengaku. Katanya, orang-orang yang menculik Jenny bukan orang sembarangan. Mereka sangat berbahaya. Tiba-tiba, dua orang datang mencari Johnny. Mendengar suara mereka, Johnny berteriak minta tolong. Spontan, keduanya langsung waspada. Bak adegan film action, adu tembak pun pecah. Tapi Levon bukan orang biasa. Dengan ketenangannya, dia berhasil melumpuhkan mereka berdua tanpa banyak kesulitan. Setelah itu, Levon keluar dari rumah sambil membawa sejumlah uang yang tergeletak begitu saja. Mungkin bisa jadi modal untuk langkah selanjutnya. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Johnny. Levon yang masih melakukan pengintaian langsung siaga. Kameranya mengarah ke rumah itu. Dari situ terlihat 3 orang keluar dari mobil. 2 anak buah berwajah sangar dan 1 pria berpakaian rapi. Mereka masuk ke dalam rumah Johnny. What the fuck have you two done? Begitu sampai di dalam, pria itu yang ternyata adalah bos mereka, Simon, langsung naik pitam. Dia murka besar karena uang yang dia percayakan hilang begitu saja. Idiot. Where is my fuck? Nggak lama kemudian, datang petugas kesehatan ke rumah Johnny. Tapi pemandangan yang mereka temukan bikin merinding. Mayat-mayat sudah dicincang, dikemas rapi, lalu dimasukkan ke dalam tong. Setelah memastikan semuanya, Simon bersama anak buahnya pergi meninggalkan rumah. Levon pun nggak tinggal diam. Dia mengikuti mobil mereka sampai tiba di sebuah mansion mewah yang jelas merupakan kediaman Simon. Dari kejauhan, Levon memulai pengintaian lagi dengan kameranya. Beberapa waktu kemudian, Levon melihat Simon dan istrinya terlibat pertengkaran hebat. Perdebatan itu berakhir dengan sang istri yang kesal, lalu pergi meninggalkan rumah.
kesempatan emas pun tiba. Dengan langkah tenang, Levon menyelinap masuk ke kediaman Simon tanpa ketahuan. Begitu berhadapan, Brooke, Levon memukul Simon hingga pingsan. Lalu mengikatnya di kursi untuk diinterogasi. Di bawah tekanan, Simon memperingatkan Levon. Katanya, dia sudah berurusan dengan orang yang salah besar. Mereka bukan cuma akan memburu Levon, tapi juga keluarganya. Namun Levon tetap tenang. Dia mengeluarkan ponsel yang berisi foto Jenny, lalu menanyakan keberadaan gadis itu. Simon malah kebingungan. Baginya, aneh banget ada seseorang yang rela mengorbankan segalanya hanya demi satu gadis. Sampai akhirnya, Simon menyebut sebuah nama, Dimi. Dimi. Supreme. Ucapan itu jadi kalimat terakhirnya, karena tak lama setelahnya, Levon mendorong kursi yang terikat Simon ke kolam renang. Simon pun tenggelam tanpa bisa diselamatkan. Levon lalu pergi meninggalkan mansion itu. Tak lama kemudian, suasana berubah. Mayat Simon ditemukan dan dievakuasi. Di lokasi kejadian, muncul sosok pria tua misterius memakai topi hitam yang bernama Karchenko. Dia menatap tajam layar CCTV yang berhasil merekam detik-detik terakhir Simon. Dengan wajah penuh dendam, Karchenko langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu identitas pria yang membunuh anaknya. Find this man and bring him to me. Cerita lalu pindah ke sebuah ruangan sempit dan gelap. Di sana terlihat Jenny, kondisinya benar-benar mengkhawatirkan. Tiba-tiba, seorang wanita bermasker masuk sambil membawa makanan. Mother is Joe. My mother is Carla. Dengan dingin, dia hanya berkata, "Jangan sampai mati kelaparan." Sementara itu, di tempat lain, Levon berada di sebuah kamar kecil. Dia sedang menelpon rekannya yang bekerja di badan narkotika. Levon meminta tolong supaya nama Dimi dilacak, karena kemungkinan besar orang itu terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. This Dimi fella. Rekannya lalu menyarankan Levon untuk mengunjungi sebuah bar yang katanya memang punya hubungan erat dengan bisnis narkoba. Malam pun tiba, Levon datang ke bar tersebut dan memesan minuman. Okay. Tapi tanpa dia sadari, ada CCTV inframerah di sana yang bisa mendeteksi senjata. Dari layar, seorang wanita penjaga memperhatikan Levon dan langsung menyuruh anak buahnya untuk mengurus tamu mencurigakan itu karena mereka mengira Levon adalah polisi. Tak lama kemudian, seorang pria bertopi koboi menghampiri Levon dan memintanya ikut. Dengan tenang, Levon menurut. Mereka pun tiba di sebuah ruangan. Di sana ada pria botak yang sepertinya pemilik bar. Tanpa basa-basi, pria botak itu menyuruh anak buahnya menghajar Levon. Pertarungan sengit terjadi. Yeah. Tapi dengan kemampuan bertarungnya, Levon berhasil menghabisi mereka semua. Melihat itu, pria botak langsung menghentikan perkelahian. Dia menanyakan tujuan Levon datang ke barnya. Levon mengaku dia butuh 2 kilo narkotika untuk dijual kembali. Awalnya pria botak agak ragu, lalu bertanya kemana barang itu akan dijual. Tapi Levon santai menjawab, "Itu urusan saya." Akhirnya, pria botak setuju dan menyuruh Levon datang ke sebuah kafe untuk transaksi penerimaan barang. Levon pun pergi menuju kafe tersebut. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan anak buah si botak. Mereka meminta ponselnya karena akan ada telepon yang masuk untuknya. Levon menyerahkan ponsel, lalu meninggalkan tempat itu. Benar saja, di perjalanan, telepon dari pria botak masuk. Dia mengatakan bahwa barang yang diminta sudah ada di bawah kursi mobil Levon. Lalu, dia menyuruh Levon tetap menyimpan ponsel itu karena besok akan ada panggilan lanjutan. Setelah itu, telepon langsung ditutup. Dia menghentikan mobilnya di dekat sungai, lalu dengan tenang membuang sabu itu ke air. Sementara itu, cerita kembali berpindah ke Jenny. 2 orang penculik yang membawanya membuka sebuah cover besar. Dan benar saja, di dalamnya ada Jenny yang tampak tak berdaya. Dia membawa Jenny ke kliennya, seorang pria mesum kaya raya. Pria itu langsung memamerkan setumpuk uang tunai sebagai tanda jadi untuk membeli Jenny. Dia memerintahkan agar Jenny disimpan di kamarnya. Namun, saat pria mesum itu mencoba mendekati Jenny, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pria itu marah besar. Dengan emosi, dia menyuruh Viper segera membawa Jenny pergi. Cerita pun beralih ke kamar Levon. Saat itu, dia menerima telepon dari si Dutch. Dutch bilang kalau Levon harus menghadiri undangannya malam ini karena dia akan dikenalkan pada seseorang yang cukup berkuasa. Orang yang katanya bisa melindungi Levon. Tapi ada syaratnya. Levon harus datang pakai jas rapi dan jangan lupa bawa uang buat memperlancar bisnis.
Malam harinya, Levon pun hadir di tempat yang dituju. Suasananya eksklusif banget, penuh bodyguard di setiap sudut. Di sana, terlihat seorang pria berambut pirang sedang duduk bersama mereka. Dutch langsung meminta Levon mengeluarkan uangnya, tapi Levon menjawab dengan tenang, "Aku datang ke sini untuk urusan bisnis." Dan di momen itu, pria berambut pirang itu memperkenalkan dirinya. Ternyata dia adalah Dimi, orang yang selama ini Levon cari-cari. My name is Dimi. Namun, Dimi menanyakan nama Levon. Dengan tenang, Levon menjawab kalau namanya adalah Bill Coates. Bahkan, dia berhasil meyakinkan semua orang dengan KTP asli yang sudah ia siapkan untuk menyamarkan identitasnya. Dimi pun meminta maaf kalau tadi sempat membuat Levon merasa kurang nyaman. Lalu mereka bertransaksi, Levon menerima barangnya, dan segera pergi. Tapi, begitu masuk kamar mandi, Levon langsung membuang semua sabu itu. Ya, barangnya nggak ada artinya, karena tujuan Levon sebenarnya cuma menemukan targetnya. Sesampainya di tempatnya, Levon membuka laptop dan mulai menelusuri pergerakan si Viper. Dari ponsel sitaan milik Johnny, akhirnya dia menemukan gambaran jelas tentang target selanjutnya. Cerita kemudian pindah ke sebuah bar. Di sana, Dimi tampak murka. Kliennya mengeluh besar-besaran, dan dia menuntut Viper untuk bertanggung jawab. Kalau gagal, nyawanya taruhannya. You're lucky you're not already dead. Dimi bahkan menyuruh Viper untuk menghabisi seorang gadis, dan gadis itu ternyata adalah Jenny. Viper pun terpaksa menuruti perintah. You killer, you know what to take. Consider it done. Now fuck off! Fucking off, sir. Di sisi lain, para penguasa juga mulai resah. Dalam sebuah pertemuan, Karchenko memperingatkan semua orang. Dia bilang, "Kita sedang berhadapan dengan iblis bernama Levon. Dia dengan mudah membantai anak buahku, bahkan anakku sendiri." Dia mengingatkan mereka agar waspada dan mulai menyusun strategi. Cerita kembali ke sebuah bar yang ramai. Dimi sedang bersantai, tapi tiba-tiba datang Karchenko bersama para anteknya. Karchenko memperingatkan anaknya, "Iblis itu sedang mengincarmu." Dimi pun terkejut, karena yang dia maksud adalah Levon, orang yang selama ini ia anggap sebagai partner bisnis. He's hunting you. Sementara itu, anak buah Karchenko berhasil menemukan identitas asli Levon, dan mereka bersiap menyebar teror ke keluarganya. Cerita beralih ke kediaman Dr. Roth, ayah dari almarhum istri Levon. Saat itu, Dr. Roth sedang tenang melakukan yoga, tapi suasana mendadak berubah mencekam ketika anak buah Karchenko datang menyerbu rumahnya. Tak lama kemudian, Levon dan putrinya berencana pulang ke rumah sang kakek. Namun, sesampainya di sana, rumah itu sudah dilalap api. Mary, stay here, okay? Levon dengan nekat masuk ke dalam dan mendapati Dr. Roth dalam keadaan terikat, nyaris tak berdaya. Untung saja, Levon berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Dalam keadaan lemah, Dr. Roth bertanya, sebenarnya siapa mereka itu? Levon hanya terdiam. Tapi Dr. Roth melanjutkan, kemanapun kau pergi, kekerasan selalu mengikutimu. Violence follows you like a cloud. Meski begitu, ia tetap berterima kasih karena Levon sudah menyelamatkan nyawanya. Dr. Roth lalu berkata, sekarang saatnya polisi yang mengambil alih. Namun Levon menjawab tegas, polisi nggak akan mampu. Aku yang akan mengurus ini sendiri. Levon akhirnya memutuskan untuk membawa anaknya ke rumah temannya, Genny, supaya bisa dititipkan dengan aman. Genny, tanpa ragu, juga membantu Levon menyiapkan segala perlengkapan untuk operasinya. Karena buat Genny, Levon itu bukan sekadar sahabat. Dia adalah teror sesungguhnya, lebih menakutkan daripada mafia Rusia sekalipun. Dengan berat hati, Levon berpamitan pada putrinya, berjanji kalau dia pasti akan kembali. Cerita lalu pindah ke sebuah mobil yang dikendarai Viper dan Nina. Di kursi belakang, Jenny terikat tak berdaya. Tapi siapa sangka, dia berani melakukan perlawanan. Jenny berhasil bikin mobil oleng sampai menabrak pepohonan. Dalam kekacauan itu, Jenny kabur sekuat tenaga, sementara Viper dan Nina panik mengejarnya. Fucking move, Viper! Namun akhirnya, jejak Jenny hilang, dan Nina berhasil meloloskan diri. Sendirian di tengah hutan, Jenny kebingungan harus kemana. Tapi untungnya, dia melihat sebuah mobil polisi yang sedang berpatroli. Harapan pun muncul. Akhirnya ada yang bisa menolongnya. Polisi itu menghampiri dan terlihat berniat membantu. You alright? It's alright. You know who you are. Let's get you home. Tapi ternyata dia bersekongkol dengan para mafia. Jenny pun kembali ditangkap. Lebih parah lagi, dia didorong jatuh dengan kasar. Seakan-akan mereka siap mengeksekusinya di tempat. Video call. Here, take the fucking phone. Give me the fuck. Namun takdir berkata lain. Viper tiba-tiba menerima telepon dari kliennya. Si pria tua mesum itu. Kliennya berubah pikiran. Jenny harus dibawa hidup-hidup. Viper pun merasa lega. Karena itu artinya Jenny masih bisa dimanfaatkan. Tonight at the farmhouse, $1 million.
Sementara itu, cerita berpindah ke markas Dimi. Di sana, Dimi sedang foya-foya, dikelilingi uang dan emas, dijaga ketat pasukannya. Tapi Levon, dengan penuh perhitungan, dia berhasil menyusup masuk. Ledakan bom tiba-tiba mengguncang markas, menyalakan pertarungan sengit dengan adu tembak yang kacau balau. Di tengah kepanikan, Dimi justru bertindak bodoh dengan menjadikan kawannya sebagai sandera. Dia menodongkan senjata, mengancam akan menembaknya. She dies. No! I figured that. Tapi Levon lebih cepat. Dia menembak lengan Dimi hingga terjatuh kesakitan. Levon lalu mendekat, menunjukkan foto Jenny, dan menuntut Dimi untuk membawanya ke tempat Jenny berada. Where is she? Tapi Dimi bersikeras, katanya dia nggak kenal siapa Jenny itu. Kenapa kau rela mengorbankan semuanya demi seorang gadis? Levon menjawab singkat tapi tegas, karena aku sudah berjanji untuk menjaganya. Akhirnya, Dimi menyerah. Dia bilang akan menunjukkan tempatnya asalkan nyawanya diampuni. Levon setuju, lalu mereka berangkat bersama. Let's go. Sampailah mereka di sebuah rumah besar, tersembunyi di tengah hutan. Penjagaan di sana ketat banget. Dimi menunjuk ke arah rumah, bilang kalau Jenny ada di dalam. Tapi Levon nggak gampang percaya. Dia menyeret Dimi keluar mobil, menekan agar bicara jujur. Dimi pun buka suara. Katanya, Viper pernah memotret seorang gadis cantik di bar, lalu mengirimkannya ke klien untuk dipilih. Kebetulan klien itu menginginkan Jenny. Begitu tahu kenyataannya, Levon langsung mengeksekusi Dimi di tempat. Di dalam rumah, suasana penuh pesta. Banyak orang bermain kasino, tertawa, minum-minum. Dan di antara keramaian itu, Jenny terlihat terjebak. Di luar, Levon mulai bergerak. Satu persatu penjaga dilumpuhkan. Hingga akhirnya dia berhasil menyelinap masuk. Di tempat lain, Dutch menerima laporan penting. Dia panik karena orang yang tadi ia kenalkan pada Dimi ternyata sudah membantai setengah lusin mafia Rusia. Dutch pun langsung memerintahkan semua anak buahnya bergerak. Kembali ke dalam gudang, Jenny diseret dengan kasar oleh Viper dan Nina. Sounds lovely, princess. Dia diikat di sebuah laboratorium. Yeah, get the pervert. Lalu pria tua mesum itu datang, menginginkan sesuatu dari tubuh Jenny. Rasa putus asa pun mulai menghantui gadis itu. Sementara itu, Levon sudah siap melancarkan aksinya. Dia mencabut pin granat, melemparkannya ke arah penjaga. Ledakan besar membuat orang-orang di dalam panik berlarian. Kekacauan pun dimulai. Nggak lama kemudian, gerombolan Dutch akhirnya tiba di lokasi. Mereka langsung nekat mendobrak jendela rumah pakai motor. Tapi Levon yang udah siap dengan sigap berhasil menghindar. Peperangan pun pecah lagi, makin brutal dan penuh aksi. Satu persatu anak buah Dutch dilumpuhkan, sampai akhirnya muncul Dougie, tangan kanan setia Dutch. Dia coba melawan, tapi jelas saja Levon terlalu tangguh buat dia. Nggak lama kemudian, Dutch sendiri turun tangan. Dia nggak sengaja menembak rekannya sendiri. What the fuck is your real name? Levin. Son. I'm always ready. Pertarungan berlangsung sengit. Dengan gerakan cepat, Levon berhasil menusukkan pisaunya ke leher Dutch. Levon sempat minta maaf karena sebenarnya Dutch bukanlah musuh yang dia incar. Sorry, brother. Tiba-tiba, Levon mendengar teriakan Jenny. Tanpa ragu dia mendobrak pintu, dan di dalam sana sudah ada si klien mesum yang mau buka suara. Tapi belum sempat bicara, Levon menembaknya hingga mati seketika. Belum selesai, Viper muncul dan langsung menghujani Levon dengan tembakan. Sayangnya, pelurunya habis, dan itu jadi kesempatan emas buat Levon. Dengan tinju mautnya, Levon menghajar Viper habis-habisan.
Sementara itu, Jenny juga nggak mau tinggal diam. Meski masih terikat, dia melawan Nina. Dengan kakinya, Jenny berhasil mengunci leher Nina erat-erat sampai akhirnya Nina kehabisan napas dan tewas di tempat. Di sisi lain, Levon terus menekan Viper. Pukulan demi pukulan mendarat, sampai akhirnya sebuah sikutan keras ke leher berhasil membuat Viper benar-benar tak berdaya. It's over now. Tapi ancaman belum berakhir. Dari kejauhan, Karchenko datang dengan pasukan lengkap. Semua bersenjata berat. Levon cepat-cepat melepaskan ikatan Jenny dan membawanya kabur. Sayangnya, pasukan Karchenko sudah mulai masuk ke dalam rumah. Nggak lama, sebuah mobil polisi muncul. Tapi naas, pasukan mafia malah menghujani mobil itu dengan peluru sampai meledak berkeping-keping. Salah satu anak buah Karchenko berhasil melihat Levon bersama Jenny, langsung memberondongkan tembakan. Untungnya, Levon bisa melindungi mereka berdua. Levon pun menunjukkan keahliannya. Dengan tenang, dia mengarahkan senjata sambil memantau kamera. Satu tembakan epik dilepaskan dan berhasil melumpuhkan musuhnya. Setelah itu, Levon menyuruh Jenny menutup telinga. Lalu dengan dingin, dia melemparkan granat tepat di depan pasukan lawan. Ledakan besar mengguncang, musuh pun hancur seketika. Levon dan Jenny akhirnya keluar dari tempat itu. Sebelum pergi, Levon sengaja meletakkan senjatanya, sebuah tanda penghormatan terakhir untuk teman lamanya. Dari kejauhan, Karchenko hanya bisa melihat dengan amarah membara. Seluruh keluarganya dihancurkan oleh satu orang, si iblis Levon. Karchenko pun menelpon rekannya, mengabarkan kalau Levon berhasil lolos. Tapi jawaban rekannya bikin Karchenko terdiam. Iblis itu selalu dapat apa yang dia inginkan. Kalau kau nggak mau mati, lebih baik menyerah. Namun dengan penuh dendam, Karchenko berjanji akan selalu mengingat hari ini. Dan suatu saat, dia pasti akan melampiaskan seluruh amarahnya. Keesokan harinya, Levon dan Jenny kembali ke rumah. Mereka langsung disambut hangat oleh keluarga. Film pun ditutup dengan suasana tenang. Levon akhirnya bisa kembali berkumpul dengan anaknya dan sahabat-sahabatnya. Untuk sementara, badai telah reda.